Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembahasan soal uji kompetensi kalian akuntansi untuk paket 1 tahun pelajaran 2019-2020, yaitu tentang perusahaan jasa. Ya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara posting atau proses buku besar. Nah, di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting ke buku besar umum dan penyusunan neraca saldonya saja. Nah, untuk cara posting ke dalam buku besar pembantu, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini adalah soal memproses buku besar pada uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2019-2020 untuk soal paket 1, yaitu tentang perusahaan jasa. Ya, dalam hal ini nama perusahaannya adalah Salon Cantik. Nah, soal proses buku besar ini dikerjakan setelah kita menyelesaikan proses entry jurnal. Jadi untuk pembahasan entry jurnal ini sudah ada video pembelajarannya yang linknya bisa kamu ambil dari deskripsi video pembelajaran ini. Ya. Nah, ketika kamu posting ke buku besar, ada beberapa hal yang harus kamu kerjakan di sini. Ya. Jadi tugas yang kamu kerjakan di proses buku besar ini, yang pertama, kamu posting ke dalam buku besar umum yang pastinya. Yang kedua, menyelesaikan buku pembantu piutang dagang. Yang ketiga, menyelesaikan buku pembantu utang dagang. Yang keempat, menyiapkan daftar rekapitulasi saldo piutang dan utang. Dan yang kelima, menyusun neraca saldo. Nah, di video pembelajaran kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang posting ke dalam buku besar dan penyusunan neraca saldo. Nah, untuk penyelesaian buku besar pembantu piutang dagang, kemudian pembantu utang dagang, dan pembuatan daftar rekapitulasi saldo piutang dan utang, ini akan saya bahas di video pembelajaran saya berikutnya. Yang linknya yang pastinya saya letakkan di deskripsi video pembelajaran ini. Nah, untuk naskah soal dan lembar kerjanya, juga kamu bisa ambil di deskripsi video pembelajaran ini. Jadi, bisa kamu cetak sebagai bahan latihan kamu. Ya. Nah, supaya lebih jelasnya, kita sekarang akan langsung melakukan proses posting ke buku besar. Ya. Nah, untuk proses posting ke buku besar, kamu membutuhkan yang pertama namanya data saldo awal perusahaan. Nah, saldo awal perusahaan bisa kamu ambil dari neraca saldo per 30 November 2018. Jadi kalau kita lihat di sini ada neraca saldo milik Salon Cantik per 30 November 2018. Nah, saldo per 30 November 2018 ini dijadikan sebagai saldo awal per 1 Desember 2018. Jadi semua data yang ada di sini dari cash in bank sampai dengan bank service charge, semua nanti kita pindahkan sebagai saldo awal di buku besar. Nah, kalau kita sudah memindahkan semua data ini, berikutnya baru kita akan mengambil data dari jurnal umum, ya. Data dari jurnal umum bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah jurnal umum Salon Cantik. Tapi ingat, jurnal umum ini sudah kita buat rekapitulasinya. Jadi ketika kamu posting ke buku besar, yang kamu lihat cukup kolom rekapitulasinya saja. Nah, kolom rekapitulasi inilah yang datanya kita ambil untuk proses posting ke buku besar. Jadi kita tidak perlu melihat lagi jurnal umum, jadi cukup rekapitulasi ini saja. Ya. Kemudian untuk kolom buku besarnya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah buku besar milik Salon Cantik untuk bulan Desember 2018. Jadi ingat ya, untuk buku besar ini satu akun punya satu buku besar. Jadi yang pertama di sini ada buku besar cash in bank dengan nomor akun 1/1100. Kemudian ada buku besar petty cash dengan nomor akun 1/1200. Dan seterusnya di sini nomor akunnya berurutan kalau kamu lihat. Ya, dari nomor 1 semua berurutan. Ya. Oke, sekarang kita bahas untuk cara posting buku besar yang pertama. Jadi cara pembuatan buku besar, yang pertama kita akan memindahkan semua saldo yang ada di neraca saldo ini ke dalam kolom buku besar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
Yang pertama kita akan memindahkan saldo cash in bank ke dalam kolom buku besar, ya. Nilainya ada di sebelah debit senilai 50.800.000. Maka caranya kita buka kolom buku besarnya. Nah, kita ketemu di sini cash in bank. Terus di sini kita buat tahun dan nama bulannya. Ya, tahun 2018 bulan Desember karena saldo per 30 November tadi dijadikan saldo per 1 Desember. Tanggalnya tanggal 1. Deskripsi diisi dengan saldo. Nah, karena dia saldo, di sini checklist. Nah, kemudian nilainya kita letakkan di balance sebelah debit karena tadi ada di sebelah debit 50.800.000. Nah, setelah selesai kita memindahkan cash in bank, kita lihat lagi. Berikutnya adalah petty cash. Petty cash ada saldo debit senilai 3.700.000. Maka cara pengisiannya sama kayak cash in bank tadi. Yang pertama kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1. Deskripsi diisi dengan saldo. Referensi diisi dengan checklist. Nah, nilainya langsung ke kolom balance senilai 3.700.000. Berikutnya kita buka lagi soalnya. Nah, di sini ada akun receivable senilai 5.800.000 di sebelah debit. Maka cara pengisiannya sama kayak tadi, nama akun receivable. Pertama kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Deskripsinya diisi dengan saldo. Referensinya dengan checklist. Kemudian saldonya ada di sebelah debit senilai 5.800.000. Kita lihat lagi berikutnya, kita akan memindahkan saldo awal dari allowance. Ya, ada di kredit senilai 800.000. Ya, maka cara pengisiannya kita cari nama allowance, kita buat di sini tahun dan bulannya. 2018 Desember, tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist. Karena apa tadi? Karena dia saldo. Langsung nilainya di sebelah kredit karena memang letaknya di kredit allowance senilai 800.000. Berikutnya kita pindahkan lagi supplies. Ada di debit 8.800.000. Maka di sini kita pindahkan lagi supplies, tahun dan bulannya, tanggalnya tanggal 1. Deskripsinya diisi dengan saldo. Referensinya adalah checklist, nilainya ada di sebelah debit. Bisa dipahami cara pengisian saldo awal ya? Jadi semuanya di sini saldo awal yang ada di sini semua kita pindahkan. Sampai dengan bank service charge nanti ada di sebelah debit saldonya senilai 600.000. Jadi semua data yang ada di neraca saldo dipindahkan ke dalam kolom buku besar ini. Ya. Setelah data awal dipindahkan ke dalam buku besar, tugas berikutnya kita akan memindahkan data dari rekapitulasi jurnal. Ya, jadi kita akan memindahkan data dari rekapitulasi jurnal ke dalam buku besar ini. Ya, jadi caranya sekarang kita lihat. Nah, ini adalah rekapitulasi jurnal. Ya, rekapitulasi jurnal yang ada di soal bisa kamu lihat di soal ini. Ya, ada di soal di bawah jurnal Salon Cantik. Jadi semua datanya ini kita pindahkan ke dalam buku besar nanti. Kita nggak usah ngeliat jurnalnya lagi, langsung ke rekapitulasi aja. Ya, caranya. Yang pertama kita lihat, nah ini rekapitulasinya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di rekapitulasi ini, di sebelah debit ada kode akun 1/1100. Nilainya 22.300.000 di sebelah debit. Maka cara mengerjakannya, kamu cari yang kode akunnya 1/1100 buku besar ini. Jadi kalau kita lihat, nah 1/1100 ini punya cash in bank. Ya, punya cash in bank. Jadi cara pengisiannya kita buat di sini, tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan jurnal umum. Referensinya halaman 2. Karena apa? Rekapitulasinya ada di bawah jurnal umum halaman 2 ya kebetulan. Nah, nilainya tadi ada di sebelah debit senilai 22.300.000.
saldo atau balance debit ketemu dengan debit, berarti ditambah. Nilainya menjadi 73.100.000. Bisa dipahami ya? Nah, ini kita kasih tanda. Bisa kamu checklist, bisa kamu kasih tanda apa yang membuktikan kalau ini sudah kita pindahkan nilainya ke dalam buku besar. Ya, berikutnya kalau kita ada di sebelah kredit ada lagi kode akun 1 strip 1100. Kita sekalian aja mengerjakannya. Jadi nilainya ada di kredit 17.700.000. Maka cara pengerjaannya kita buat lagi di sini, ya, kebetulan kodenya sama 1 strip 1100, tanggal 31. Keterangannya dia jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di kredit 17.700.000. Nih, ada di kredit. Ya. Kemudian debit 73.100.000 ketemu dengan kredit 17.700.000, berarti kita kurangi. Nilainya menjadi 55.400.000. Ya, kalau sudah, kita melanjutkan rekapitulasi berikutnya. Ini kita kasih tanda kalau sudah dipindahkan. Nah, berikutnya kita bisa memindahkan yang ini, 1 strip 1200. Sesuai urutan aja. 1 strip 1200. Nilainya 3.500.000 ada di kredit. Maka cara pengisiannya, kita cari yang kode akunnya 1 strip 1200. Nah, punya petty cash. Kita ambil. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya tadi ada di kredit senilai 3.500.000. Debit 3.700.000 ketemu dengan kredit 3.500.000. Berarti dikurang, nilainya menjadi 200.000. Kalau sudah sama, kita beri tanda untuk kode akun 1 strip 1200. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya di sini ada 1 strip 1300 dengan nilai debit 12.500.000. Kita pindahkan. Nah, ini 1 strip 1300. Tadi kita sudah kasih tanda tadi ya. Jadi kita buat di sini tanggal 31, keterangannya jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya tadi ada di debit. Ya, senilai 12.500.000. Debit ketemu debit berarti ditambah. Nilainya menjadi 18.300.000 untuk account receivable ini. Kita lihat lagi di rekapitulasi, kode 1300 ada di kredit juga. Nilainya 13.800.000. Ini kita pindahkan juga. Langsung kita tandain nggak apa-apa nih kalau kita sudah mau memindahkan. Ya, ada 13.800.000 di kredit. Maka caranya, tanggal 31 ada di jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya tadi ada di kredit senilai 13.800.000. Maka kita buat di kredit 13.800.000. Debit 18.300.000 ketemu dengan kredit 13.800.000. Masih besar saldo debit, berarti saldonya ada di debit 4.500.000. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita memindahkan lagi yang kode nih, 1 strip 1400. Karena ini kan ada 1500, kita yang terendah aja dulu nih. 1400. Ada di kredit senilai 2.500.000. Kita pindahkan, kita kasih tanda dulu. Nggak apa-apa. Nah, ada di kredit 2.500.000. Caranya, cari kode 1.400. Nah, ini. Ya kan, kodenya sama. Nah, kita buat di sini tanggal 31, keterangan jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya tadi ada di kredit senilai 2.500.000. Kredit ketemu kredit berarti ditambah, nilainya menjadi 3.300.000 rupiah. Berikutnya
ada kode akun 1.100.500 di sebelah debit senilai 1.550.000. Kita pindahkan juga, kita cari di buku besarnya. 1.100.500. Nah, ini dia. Ada di sebelah debit tadi ya. Kita buat tanggal 31, deskripsinya jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di debit 1.550.000. Saldonya menjadi 10.350.000 rupiah. Nah, berikutnya kita akan memindahkan data rekapitulasi berikutnya, yaitu 1 strip 2100 dengan nilai di sebelah debit 7.500.000. Ya, maka caranya kita cari kode akun 1 strip 2100. Nah, ini equipment at cost ya. Kode akun 1 strip 2100. Sudah ketemu? Kita pindahkan. Tadi nilainya ada di sebelah debit kan? Jadi tanggal 31, deskripsinya jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di sebelah debit 7.500.000. Debit ketemu debit, jadi ditambah. Nah, ya, kita ke kolom rekapitulasi lagi, kita kasih tanda. Nah, berikutnya yang kode akun 2 strip 1.100 di sebelah debit senilai 5 juta. Kita cari di buku besar kode akun 2 strip 1.100. Nah, ini sudah ada 2 strip 1.100, account payable. Nah, tadi nilainya ada di sebelah debit. Kita buat tanggal 31, keterangan jurnal umum, referensi halaman 2, nilainya ada di sebelah debit 5 juta. Kredit ketemu debit berarti dikurang. Hasilnya menjadi 0. Kosong hasilnya. Berikutnya kita lihat lagi di rekapitulasi. Ini kita kasih tanda dulu ya. Sudah kita pindahkan. Nah, di kredit ada nih. Kode 2100 lagi. Nilainya 8 juta. Ya, maka caranya kita buat lagi tanggal 31, jurnal umum, halaman 2, nilainya ada di kredit. Nah, awalnya ada saldo 0, kemudian di kredit, berarti tinggal kita pindahkan saja nilainya, 8.800.000. Nah, kita lihat data rekapitulasi selanjutnya. Ada kode akun 2 strip 1.200. Ya, kita cari yang kode akunnya 2 strip 1.200. Ini dia, sudah ada. Nilainya kita lihat lagi ada di sebelah debit senilai 8.200.000. Ya, maka cara pengisiannya kita buat tanggal 31, keterangan jurnal umum, referensinya kita isi halaman 2, ada di sebelah debit nilainya 8.200.000. Kredit ketemu debit berarti dikurang. 8.200.000 dikurang 8.200.000. Hasilnya 0. Kosong hasilnya ya. Bisa dipahami ya? Kita kasih tanda ini. Nah, berikutnya ada 2 strip 2100, 5 juta di sebelah debit. Ya, kita cari lagi kode 2 strip 2100. Nah, ini ada. Ada di sebelah debit nilainya. Jurnal umum, halaman 2, ada di sebelah debit nilainya. Kredit ketemu debit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 5 juta. Ya, kita cari kode akun 4 strip 1100. Ya, ini base income. Ya, kita ada base income. Ya, maka kita pindahkan. Tadi nilainya ada di sebelah debit, maka cara pengisiannya tanggal 31. Kemudian jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di kredit. Nah, senilai 18.500.000. Kredit ketemu kredit berarti dia ditambah. Ya. Nilainya menjadi 121 juta rupiah. Ya,
Berikutnya, kita ke kolom rekapitulasi lagi, kita beri tanda. Nah, setelah itu kita memindahkan yang kode akun 6 strip 1000 senilai 750.000 di sebelah debit. Ya, kita cari dulu kode akun 6 strip 1000. Nah, advertising expense. Kita pindahkan nilainya di sebelah debit, tanggal 31, keterangan jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di sebelah debit. Debit ketemu debit, berarti ditambah. Ya, nilainya menjadi 5.150.000. Ya, kemudian kita beri tanda lagi. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 6 strip 1800 dengan nilai Rp800.000 di sebelah debit. Maka kita cari lagi 6 strip 1800 ya. Kita cari 6 strip 1800. Nah, ini other operating expense. Kita pindahkan nilainya. Tanggal 31, keterangan jurnal umum, referensinya halaman 2, kemudian nilainya ada di sebelah debit. Debit ketemu debit, ya, berarti ditambah 1.750.000. Ya, kita beri tanda lagi. Dan yang terakhir, kode akun 9 strip 1100 dengan nilai Rp200.000 di sebelah debit. Maka kita cari 9 strip 1100. Sudah ketemu di sini? Ya, kita pindahkan. Nilainya tanggal 31. Deskripsinya adalah jurnal umum, referensinya halaman 2, nilainya ada di sebelah debit, Rp200.000. Sehingga saldonya menjadi saldo debit senilai Rp2.000.000. Ya. Kemudian kita lihat sudah selesai di sini untuk rekapitulasinya. Ya. Kalau sudah selesai, maka tugas berikutnya kita akan memindahkan saldo-saldo yang ada di sini ke dalam yang namanya neraca saldo. Dan nantinya cara pemindahannya itu nanti satu persatu. Jadi yang kita ambil adalah nilai akhirnya. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita akan memindahkan saldo kas, ya, saldo cash in bank. Maka yang kita ambil adalah nilai 55.400.000 ini. Kemudian petty cash berarti nilai 200.000 ini yang kita ambil dan seterusnya. Tugas berikutnya, setelah kita berhasil memindahkan data dari rekapitulasi jurnal ke dalam buku besar, ya, kita menyusun yang namanya neraca saldo. Jadi neraca saldo, ini kolomnya bisa kamu lihat di sini, ya. Ada kolom nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, nilainya kita ambil dari data akhir tiap buku besar, ya. Jadi saldo akhir tiap buku besar, ini nilainya kita pindahkan, kita sesuaikan apakah di debit atau di kredit, ya. Jadi cara pengerjaannya, yang pertama di sini ada kode akun 1 strip 1100. Jadi pengisiannya itu harus berurut kita ya. Pengisiannya harus berurut sesuai dengan nomor akunnya. Jadi pertama 1 strip 1100, nama akunnya berarti cash in bank. Kita buat di sini, cash in bank. Nilainya ada 55.400.000. Kita pindahkan di sebelah debit karena memang dia nilainya ada di debit. Ya. Nah, berikutnya kita akan memindahkan yang kode akun 1 strip 1200 dengan nama akun petty cash, kemudian nilainya ada di debit senilai 200.000. Maka kita pindahkan di sini. Ya, nomor akun 1 strip 1200, nama akunnya petty cash, kemudian nilainya di sebelah debit 200.000. Selanjutnya, kita akan memindahkan kode yang ketiga. 1 strip 1300 dengan nama akun account receivable, nilainya 4.500.000 di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke sini. 1 strip 1300, account receivable, kemudian di debit 4.500.000. Berikutnya kode akun 1 strip 1400 dengan nama allowance dan nilainya ada di kredit 3.300.000. Maka cara pengisiannya, yang pertama kita buat dulu nomor akunnya, kemudian nama akunnya, allowance, dan nilainya ada di kredit.
senilai 3.300.000. Setelah itu kita akan memindahkan yang kode akunnya 1/1500 supplies, ya. Jadi cara pengerjaannya di sini kita buat kode akun 1/1500, kemudian nama akunnya adalah supplies, ya. Nilainya ada di sebelah debit. Karena saldonya debit senilai 10.350.000. Nah, berikutnya kode 1/1600. Namanya prepaid insurance, nilainya ada di debit senilai 7.500.000. Maka di sini kita pindahkan juga 1/1600, namanya prepaid insurance, nilainya ada di sebelah debit 7.500.000. Jadi di sini kita pindahkan semua. Ada prepaid rent, ya. Prepaid rent kita pindahkan juga, ya. Jadi caranya sama kayak tadi, kode akun 1/1700, nama akunnya prepaid rent, kemudian nilainya 24 juta rupiah. Kemudian ada equipment dengan kode akun 1/2100. Kita pindahkan di sini. 1/2100, kemudian namanya equipment, nilainya ada di debit senilai 19.500.000. Kita pindahkan nilainya. 19.500.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 1/2110. Kita pindahkan di sini. Kita tulis nomor akunnya di sini. Kemudian nama akunnya, ya, ada akumulasi di sini. Kemudian nilainya, kita lihat di sini nilainya untuk kode akun 1/2110, 6.500.000 di sebelah kredit. Maka kita letakkan nilainya 6.500.000 di kredit. Nah, berikutnya ada kode akun 2/1100. Kita pindahkan di sini kode akunnya. Ya, kemudian akun payable-nya letakkan namanya di sini. Nilainya ada di kredit 8.800.000. Kita pindahkan. Nah, berikutnya kode akun 2/1200. Kita buat di sini. Nama akunnya adalah accrued expense. Nilainya ada di kredit. Senilai 0. Berarti di sini juga 0. Tidak ada nilai. Ya, sesuai. Nah, berikutnya ada Bank Permata Loan. Kode akun 2/2100. Kita buat di sini. Namanya Bank Permata Loan. Nilainya ada di kredit. Senilai 5 juta rupiah. Berikutnya Indah Capital. Kode akun 3/1100 dengan nilai 50 juta rupiah di kredit. Maka kita buat nomor akunnya dulu. 3/1100, namanya Indah Capital, kemudian akhirnya atau saldo akhirnya 50 juta rupiah. Ya, jadi di sini semua yang ada di sini saldo akhirnya dipindahkan semua. Ini Indah Drawing, kode akun 3/1200. Kita pindahkan di sini. Indah Drawing, untuk Indah Drawing saldo akhirnya 13.500.000 di sebelah debit. Jadi yang pasti semua saldo akun dari buku besar ini semua kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, kita ambil saldo akhirnya saja. Cara pemindahannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sambil dengan bank service charge di sini. Bisa dipahami ya? Jadi setelah kita pindahkan semua saldonya, akan kelihatan di sini. Ya, sudah terisi semua, kita sudah memindahkan semua sampai dengan bank service charge. Sini ada di sebelah debit senilai 600.000. Sudah kita pindahkan semua. Ya, dan kita jumlahkan hasilnya harus imbang. 198.400.000. Kalau hasilnya belum imbang, berarti pekerjaan kamu masih salah. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran tentang proses buku besar ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.